Selamat malam teman-teman. Jadi kali ini kita akan membahas soal nomor 3 ya dulu. Jadi membuat flowchart, dia ada di halaman 43 soalnya. Jadi flowchart ini dari mana sih kita ambilnya? Jadi kan dia tadi dibilang halaman 43 ya. Nah ini ya, flowchart halaman 43. Nih, kita disuruh membaca financial reporting cycle di internal control di bagian permanen file master ya. Jadi permanen file master. Nah, itu ada di sini ya. Financial reporting cycle. Jadi teman-teman bisa baca, kebetulan bahasa Inggris ya. Kebetulan bahasa Inggris. Nah ini. Nah. Kita kemudian kalau dibuat flowchart tuh kira-kira begini. Jadi transaksi itu ada dua jenis. Satu ada namanya transaksi berulang atau recurring. Ada dua disebut transaksi tidak berulang atau non-recurring. Nah, transaksi berulang itu contohnya apa? Contohnya sales order, account receivable ya, cash receipt, pelunasan account receivable kan itu, account payable dengan cash disbursement. Nah, pembayaran cash. Nah, itu masing-masing sudah punya orang-orang tersendiri atau sudah punya istilahnya fungsi-fungsi tersendiri yang dijalankan oleh masing-masing pihak gitu. Jadi contoh misal akun receivable. Jadi akun receivable itu kan, nah ini dia oleh siapa? Oleh akun receivable transaction are processed by Simon Swipe. Kemudian cash receive oleh Pam Lewis atau kasir. Jadi masing-masing itu udah ada. Nah, bookkeeper ini untuk yang transaksi, dia memproses transaksi yang non-recurring atau tidak berulang. Selanjutnya, kalau transaksi ini sudah diproses oleh masing-masing pihak, nanti akan diupdate di Journal Entry Transaction File. Jadi ada datanya ya, Journal Entry Transaction File. Nanti itu listingnya atau di print out-nya itu tugasnya dari bookkeeper. Nah, jadi bookkeeper ini yang tugas melisting atau print out si journal entry tadi. Nah, tapi sebelum diupdate ke general ledger, jadi kan dia habis di listing, kemudian nanti dia ke general ledger kan. Nah, sebelum itu dia akan direview dulu atau di-approve oleh controller. Nah, jadi controller itu yang tugasnya meng-approve atau mereview gitu. Nah, ini. Nah, dia ada di kata-kata, nah ini, for the journal entry, dia menerima persetujuan journal entry dari controller. Nah, jadi dia sebelum diupdate ke general ledger, controller ini fungsinya ini untuk mereview dan mengapprove. Nah, kalau sudah diupdate, update ke general ledger kan ini, berarti file general ledger-nya ini, master file general ledger udah terupdate. Nah, bookkeeper tugasnya adalah menyiapkan trial balance dan financial statement. Nah, secara bulanan. Nanti kan hasilnya ada dua. Ada trial balance sama financial statement. Nanti dikasih ke controller. Jadi dikasih dulu ke controller, baru controller itu yang dia berikan ke presiden. Gitu. Jadi bookkeeper ini nggak langsung kasih ke presiden, tapi bookkeeper ini hasil financial statement yang dibuat oleh akuntan ini ya, bookkeeper, dia dikasih dulu ke controller. Nanti controller itu baru kasih ke presiden. Nah, itu ada di sini ya. Nih. Don't use the line ini to prepare trial balance and financial statement. Kemudian dia memberikan ke siapa? Peter Parker Shelton.
Nah, Parker Shelton kemudian dia review, baru dia distribusi ke presiden. Itu ya urutannya. Jadi kira-kira beginilah financial reporting cycle flowchart. Jadi alur pembuatan laporan keuangan dari Apple Blossom Company. Ya, sebenarnya singkat kan? Karena emang ini cuma singkat, cuma 3 paragraf juga dia. Lanjut, kita ke soal berikutnya. Soal berikutnya adalah membuat analytical procedure. Jadi pertama apa sih analytical procedure? Jadi analytical procedure itu kalau aku istilahnya itu kayak MenQ atau ALK, analisis laporan keuangan. Jadi dia berhubungan dengan rasio-rasio keuangan yang current ratio dan sebagainya itu. Nah, analytical procedure dia ada di soal 5 ABC, halaman 43. Oke. Halaman 43. Nah, ini ya. Nih. Analytical procedure and risk analysis. Jadi A, mana dia? B, mana B? B, C. Jadi dia disuruh buat 3 ya. Change analysis, kemudian ada common size, baru ada financial ratio. Nah, ini seperti mengulang MenQ aja sih. Jadi teman-teman, oh ya, untuk laporan keuangannya ambil dari mana? Laporan keuangannya ini ya, ada di halaman terakhir Apple Blossom, halaman terakhir dia mana dia? Mana dia? Nah, ini ya. Ini nih. Jadi ada, tapi gambarnya emang nggak jelas. Nih. Current year working trial balance. Ya. Ada mulai di halaman 262, jadi teman-teman bisa lihat. Nah, ini udah disalin di Excel ya jawabannya ini. Jadi ini yang data ini dari ini ya. Yang data apa ini? Biru-biru ini aku kasih warna biru, dia ada di buku. Jadi tinggal disalin. Nah, yang kita buat itu yang ini. Nah, yang kita buat itu yang pertama analisis apa? Analisis change ratio ya. Apa tadi? Ya, change. Jadi perubahannya. Jadi dari tahun 2002, ini kan 2002 ke 2003 dia naik berapa? Nah, ini kan naik 64,82%. Nah, gitu ya. Jadi change ratio itu kayak gitu aja. Jadi kalian tinggal ini. Selisih antara ini dua tapi dibuat absolut. Nah, perubahannya berapa? 39%. Ini sebenarnya jelasnya ini harus lebih jelas sih, kayak ini kan presentasinya ini naik atau turun kan belum tahu ya, harusnya dibuat. Nah, change-nya ini kayak ini naik. Jadi dari 513 ke 846. Sebaliknya yang ini inventory dia malah turun kan, turun 154. Gitu ya. Itu apa namanya? Tadi dia halaman 43 ya, change analysis. Kemudian yang selanjutnya ada common size. Nah, kalau common size itu dia dibuat ya, percent of, jadi patokan common size-nya itu percent of gross sales. Nah, jadi kayak gini, common size-nya itu nih percent of gross sales. Jadi kalian tinggal buat kayak ini, berarti misal yang 2002, ini per, nah gross sales-nya berapa? Gross sales ya, gross sales-nya itu ada di bawah. Nah, ini sales-nya. Nah, karena 2002 berarti patokan yang 2002. Nah, gini. Nah, 13,5% gitu ya seterusnya. Nih, tinggal ditarik. Oke, kalau yang ini 2003 begitu pun ya. Jadi, misal ini case 2003 dibagi dengan gross sales atau sales. Nah, ini 2003. Oke, jadi dikunci dulu ya supaya nggak berubah itu. Ini dikunci dulu. Nah, baru kalian tarik turun. Gitu ya. Itu untuk common size analysis. Nah, ini aku singkat karena udah belajar di MenQ. Nah, bahkan udah ada ini sebenarnya, apa namanya? Udah ada cheat-sheet-nya sebenarnya. Nah, kemudian financial ratio ini kalian tinggal salin. Ini malah udah lebih gampang. Dia udah dikasih keterangan rumus-rumusnya. Jadi current ratio itu current asset per current liabilities. Jadi current ratio berarti current asset. Nah, ini ya. Misalnya current ratio. Berarti current asset. Nah, current asset itu yang mana? Yang ini ya. Ini current asset ya semuanya.
Nah, mau tahu simbol dari current asset itu kan ini. Dia ada simbol ini. Ya, simbol 1 di awal. Itu kalau nggak salah dia current asset. Ada di chart of account-nya. Mana dia chart of account? Nah, ini ya, coba lihat. Kalau dia 1 current asset. Nah, kalau simbolnya 1 di awal berarti current asset. Gitu ya. Oke. Selanjutnya quick ratio juga begitu ya. Jadi quick ratio itu kan jadi tinggal maksudnya kita tinggal masukin rumusnya ini. Kayak mana? Ini. Quick ratio berarti cash tambah net trade account receivable marketable securities per current liabilities. Baru net credit sales per ini untuk account receivable turnover ya, per net trade account receivable. Kemudian ada misalnya ini inventory turnover berarti COGS per inventory. Coba ya, misal inventory turnover ya udah. Nah, berarti inventory per COGS ya. Nah, COGS. Nah, gitu ya. Jadi itu untuk yang C, financial ratio. Oke. Gitu. Ya, jadi teman-teman tinggal masukin rumusnya ini. Jadi aku ulang, rumus yang di halaman 44, teman-teman tinggal masukin di ini. Teman-teman tinggal masukin di laporan keuangan ini. Nah, kalau tanya ini dari mana laporan keuangannya? Dari halaman terakhir buku Apple Blossom. Halaman-halaman terakhir dia ada. Gitu ya. Jadi selanjutnya, nah kita untuk tugas berikutnya, nah kita akan soal butir D. Nah, ini yang perlu pembahasan lebih lanjut. Gitu. Jadi soal butir D itu apa? Nah, soal butir D yang ini. Jadi kan kita udah analisis prosedur. Nah, prepare a memorandum to assess the implication for your upcoming audit. Jadi analytical procedure itu kan dia gunanya itu kayak analytical pendahuluan lah. Jadi kayak membantu gitu. Jadi dia membantu auditor untuk menentukan kira-kira di bagian apa yang ada kemungkinan potensi salah saji. Nah, nanti kita untuk tugas pertemuan minggu depan, dan nanti aku buat juga yang itu. Jadi nanti kita analisis contoh. Current ratio yang 3,170 dan 2,76 itu di 2003 itu dia menandakan apa? Kemudian kalau dibandingkan dengan median industri artinya apa? Gitu ya. Nah, ini median industrinya. Jadi median industri itu ada di buku juga. Nah, nanti kita di tugas berikut kita baru kita menganalisis. Kalau ini kan cuma masukin rumus. Oke, sekian dan terima kasih.